Hai teman-teman semua, jumpa kembali bersama Katsu di channel Katekese Sederhana dan Unik. Channel ini berisi ajaran-ajaran Gereja Katolik. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Shalom Alaikum, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat Katsu dan juga berbagi pandangan channel. Katsu, Katekese Sederhana dan Unik, bekerja sama dengan berbagi pandangan channel, berbagi inspirasi. Iya, jumpa kembali kawan-kawan, kita mengudara lagi. Diskusi yang lalu kita sudah melihat salah satu unsur penting dari Pekan Suci juga ya Pak ya. Kemarin kita udah banyak tuh bahas mengenai makna Paskah. Gitu. Benar. Ya, jadi itulah Kamis Putih yang akan kita rayakan pertama kali dari Tri Hari Suci. Mengikuti alur Tri Hari Suci, sekarang pada hari ini kita akan membahas mengenai makna penyalipan, makna wafat Yesus di kayu salib pada hari Jumat Agung. Nah, kita kan kalau udah masuk masa Prapaskah itu pasti ada ibadat khusus yang kita lakukan setiap hari Jumat ya, namanya Jalan Salib. Dalam ibadat ini kita tuh mengenang Mesias yang menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Nah, ini dasar biblisnya. Ini dasar di Alkitabnya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ada di Lukas bab 24 ayat 26. Kesengsaraan ini menjadi nyata lewat penolakan para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Itu adanya di Markus bab 8 ayat 31. Dan dipuncaki oleh penyalipan Kristus pada Matius bab 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, terus kita bisa bertanya lebih aktual, dalam konteks dunia modern ini, siapa yang menyebabkan kesengsaraan Yesus? Begitu. Nah, itu kita semua jawabannya. Kita termasuk Katsu, termasuk Abang BPC, termasuk sahabat-sahabat Katsu yang hadir di tempat ini. Kita semua yang menyebabkan Yesus sengsara. Karena kita adalah pendosa. Kita juga perlu mengingat kata-kata Rasul Paulus di kitab Ibrani. Oleh karena dosa-dosa kita menghantar Kristus Tuhan kita kepada kematian di kayu salib. Nah, ini dia. Gitu. Sampai sini dulu mungkin Bapak ada tanggapan atau bagaimana? Oke, mungkin sambil dilanjut dulu Bang. Jadi saya sambil meresapi dulu ini. Oke, sip. Dosa adalah kata, perbuatan, atau keinginan yang bertentangan dengan hukum abadi. Mungkin kita juga bertanya, apa batasan hukuman abadi? Batasan jelasnya itu kehendak Allah sendiri. Sebagaimana ada dalam kitab Mazmur bab 51 ayat 6. Terhadap engkaulah sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Gitu. Nah, kalau ditarik dalam kontekstual zaman modern saat ini, tolok ukurnya yang jelas kembali pada ajaran Gereja Katolik. Karena secara tegas dinyatakan bahwa ajaran Gereja Katolik menjadi sumber segala kebenaran yang menyelamatkan, serta sumber ajaran kesusilaan. Itu ada di Dei Verbum artikel 7. Nah, itu pengantar sedikit mengenai dosa ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya mengenai dosa, kita bisa tampung. Nanti kita bahas lagi, Pak. Begitu. Nah, sekarang kita kembali dulu pada tema utama, yaitu sengsara dan wafat Yesus di kayu salib.
Mhm. Di sini paling tidak saya akan menghadirkan 2 poin maksudnya yang ingin ditampilkan dari wafat Yesus, Ya. begitu. Yang pertama itu kita akan amati dari Injil Matius bab 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, ini kan bagian dari doa Yesus di Taman Getsemani, Ya. begitu. Nah, kita juga udah pernah diskusi, Bapak mau nanya kan, Iya. apakah Yesus selemah itu dengan mengucapkan doa Nah, ini? Nah, bar sekarang baru gue mau kita ngomong ini. nah, begitu. Jadi, apa yang Ya. engkau mau tanyakan, aku sudah ketahui karena kita sudah sering Wah, bicara, Bapak. siap. Iya, ini Begitu. soalnya gini, Je Bang, saya bertanya iya seperti ini tuh karena gini, kebanyakan nonton jajanan di luaran ya, gitu. Ada yang mengatakan iya bahwa, "Ah, itu aja Yesus selemah itu," gitu. "Kok kita punya Tuhan yang lemah? Kalian tuh punya Tuhan yang lemah. Kenapa? Lihat, dia aja berdoa kok kepada Bapa. Ya kan, kalau dia Tuhan ngapain dia berdoa?" Gitu, Bang. Nah, silakan iya. ditanggapin, Bang. Nah, begini, saya bilang dulu sama Bapak, ini kan saya sengaja cuplik depannya dulu ini. Nah, ini saya mau Mhm, lengkapin bagian keduanya, jadi saya ulangin bacanya. "Ya mhm, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi Yesus mhm. itu kan sungguh Allah, sungguh manusia. Iya, Dari kodrat kemanusiaannya, katakanlah Yesus mengalami ketakutan dan menolak kematian juga. Dia berbela rasa dengan kita manusia yang pasti takut akan kematian. mhm. Tapi harus diingat ya, kodrat manusia Yesus itu tidak ada dosa, murni kalau Iya, kodratnya Yesus. Kalau kodrat kita ada dosa, itu bedanya. Jadi mhm. melalui Iya, doa semacam ini ingin ditunjukkan bela rasa mhm. Yesus, toleransi Yesus kepada kita manusia. Solidernya Yesus begitu ya, Nah, sebagai sisi ya. manusia gitu ya, Nah, Bang, ya? tapi ya mhm. Nah, dan yang menjadi puncaknya itu nanti adalah bagian kedua dari kata-kata Yesus ini. Mhm, Yesus tuh selalu berusaha mengedepankan kehendak Bapa. mmm, Jadi kendati dia dalam pergumulan rasa takutnya, dia mhm, tetap mau melaksanakan kehendak Bapa. Maka tadi di bagian kedua doanya kan begitu. mhm, mhm, Oke, itu mhm. poin pertama yang saya sampaikan. Oke, Kemudian poin keduanya itu adalah ketaatan sampai mati Yesus itu menjadi bentuk pemulihan. mmm, Pemulihan manusia kepada Allah Bapa. Itu kita bisa lihat nanti di kitab Roma 5 ayat 19, ajarannya Santo Paulus. iya, Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian mhm, pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, ini yang iya, ditegaskan kan ini sudah pasti jelas. Ketidaktaatan satu mmm, orang itu langsung merujuk kepada manusia pertama yaitu Adam. Adam, mhm. Mhm. Nah, Dan itu diperbaharui sama menciptakan sosok ya, Yesus ini begitu Yesus. ya, bahwa Iya, dengan heeh. ketaatannya gitu ya, jadi Iya, antitesa ada daripada itu, ada an kaitan, ada penjelasan sedikit keterkaitan mengenai dosa asal juga. Jadi kalau di dalam kitab Roma ini ya. Maaf, tadi itu ada mmm, buku saya yang jatuh. Dan oh poin iya, nggak terakhir apa-apa, yang ingin saya bacakan itu nanti dari Kisah Para Rasul. Ini tidak ada di slide, saya belum sempat ketik. Ini saya baru mhm, update akhir-akhir ini sebelum tampil. Itu iya, Kisah Para Rasul bab 3 ayat 17 sampai dengan 20. Ini saya bacakan aja.
Hai Ya. saudara-saudara, aku Hmm. tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutus harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah para rasul ini langsung secara jelas menunjuk pada orang Yahudi pada masa itu ya Pak, Hmm. pada masa itu. Jadi kita lihat, Yesus itu memang dinista oleh bangsa Yahudi, tapi Hmm. Yesus itu juga memaafkan. Nah, itu mungkin lebih Hmm. kontekstual dengan keadaan zaman sekarang. Kenapa Ya. akhirnya saya tambahkan, terhadap orang yang menista pun kita harus bisa mengampuni. Itu yang paling sulit kalau di konteks kehidupan Indonesia sekarang ini ya, saya perhatikan. Wah, bukan hanya sulit, Bagaimana Bang, Bapak? justru malah lebih parah lagi kalau sudah dinista, ya tinggal balas menista begitu. Nah, Yang inilah aktual yang kan gitu. kenapa kenapa akhirnya poin ini setelah saya bicara-bicara sama pembimbing rohani saya, sebelum lanjut Mhm. sekalian saya menyapa, tadi pembimbing rohani salam sama sahabat-sahabat Katsu. Beliau tidak bisa hadir karena lagi memberikan sakramen tobat di stasi yang susah sinyal. Tapi tadinya beliau mau Ya, hadir, tapi ternyata pengakuannya belum selesai. Jadi beliau iya, tidak bisa hadir malam ini. Tadinya beliau yang akan lebih mengisi banyak begitu untuk ini, karena saya sudah sampaikan ke beliau gitu kan, bahwa iya. temanya Jumat Agung. Jadi nanti kalau pola renungannya saya serahkan ke Romo begitu, tapi ternyata Mmm. maaf-maaf Romonya tidak bisa hadir, begitu. Iya, Nah, tidak apa-apa ya, tapi kita iya bantu doakan romo kita ya supaya apa, iya dalam bertugas juga melayani dengan sepenuh hati begitu ya, gitu, iya, dan amin. lancarlah. Mhm, Nanti amin. juga saya sampaikan kepada Pastor Glenn, salam balik dari Mhm. saudara-saudara semua yang diwakili oleh Abang BPC. Nah, untuk lebih jelas melihat pengampunannya itu, saya mengajak Mmm. kita semua untuk memperhatikan isi dari Nostra Aetate artikel 4, gitu. Ini Oke. akan lebih jelas terlihat bahwa bahkan para rasul pun sudah mengampuni, Ada gitu loh. dibuka bisa nggak Bang kira-kira Nostra Aetate nomor 4-nya tadi? Eee, Biar kita Sebentar, bisa kalau baca gitu ini semua. saya turunkan dulu Nostra Aetate-nya ya, sebentar saya ada dokumennya sih itu. Mhm. Jadi biar kita bisa sama-sama belajar nih yang awam-awam Iya. seperti saya kan Jadi nggak kalau ada yang kebayang. menista janganlah kita buru-buru langsung dihantam balik begitu kurang lebih.